Bentar. Iwan. Kepalanya yuk nunduk yuk. Tim kuasa hukum bersama 50 orang terdiri dari korban, penyintas dan juga keluarga korban hari ini mengunjungi Baris Krim Mabes Polri dengan agenda yaitu buat laporan polisi terkait dengan peristiwa 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Magetan. Kan itu masa polisi sudah Mas Eka sudah ditangani di sana, kenapa perlu melaporkan lagi ke Baris Krim, Mas? Jadi memang betul di Polda Jatim sudah ada laporan yang berjalan dan sudah ada 6 tersangka, 3 dari pihak aparat kepolisian dan 3 dari pihak sipil. Tapi perlu kami jelaskan kalau laporan yang di Polda Jatim itu laporan model A, artinya laporan yang dibuat oleh polisi sendiri, ya. Di mana di perkara yang sedang berjalan itu tidak banyak mengakomodir perspektif korban, sehingga dengan demikian masyarakat Malang khususnya korban Aremania merasa kurang ada keadilan di sana karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Oke, Bang. Nah, untuk itulah kami hadir di sini buat laporan, korban sendiri yang buat laporan dengan harapan nanti akan lebih membuka perspektif korban. Apa yang terjadi di tribun itu yang bisa lihat korban, karena korban yang berada di tribun. Sementara pihak kepolisian berada di tengah lapangan atau stadion. Kurang lebih seperti itu. Memang dari 6 orang itu masih ada orang yang bertanggung jawab? Tentunya ya. Siapa aja? Pastinya ya. Ya nanti melalui serangkaian penyelidikan kami juga mengacu pada temuan-temuan fakta yang selama ini sudah dicari oleh TGIPF dan juga Komnas HAM. Tentu itu harus kita lanjuti dan biarkan kami masyarakat yang akan mengawali itu dengan cara membuat laporan polisi ke Baris Krim Mabes Polri. Siapa yang dilaporin? Ya mungkin detailnya nanti dulu sementara waktu karena ini juga segera diburu kami. Juga ini hari Jumat saya nggak bisa lama dulu ya. Ada bukti-bukti yang dibawa? Apa bukti yang dibawa? Bukti yang dibawa apa dan pasalnya itu apa? Pasti adalah resume medis ya. Jadi di laporan model A atau laporan yang berjalan di Polda Jawa Timur kami duga di sana tidak menjelaskan secara gamblang sebenarnya apa akibat luka ini. Luka ini banyak, tidak hanya patah tulang ya. Karena patah tulang seperti yang ada di perkara berjalan di Polda Jawa Timur itu seolah-olah nanti ya korban-korban ini karena terinjak-injak. Padahal banyak. Ada korban mata merah, ada korban sesak nafas. Itu kami bawa semua sekarang. Gitu. Nah kalau ditanya apa perbedaannya, satu hal yang paling mendasar misalnya laporan tentang kekerasan terhadap anak, ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu belum sama sekali tersentuh. Sementara negara harusnya hadir dalam melindungi anak, termasuk dalam proses penegakan hukum. Salah satu poinnya nanti yang membedakan adalah itu. Poin lain, kami menggunakan pasal-pasal yang berbeda dengan pasal-pasal yang disangkakan di Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur menggunakan pasal tentang kelalaian, sementara nanti kami rencananya akan menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana mengakibatkan orang mati, sebagaimana diatur dalam pasal 338 dan juga 340 KUHP, 351 ayat 3 dan seterusnya. Kemudian pasal penganiayaan dan kunci yang paling penting ya, ini ada korban anak ya. Ada lex spesialisnya, ada ketentuan undang-undang khusus yang mengatur, yaitu tentang undang-undang perlindungan anak. Itu harusnya bisa diterapkan, tapi nyatanya di Jawa Timur belum. Sementara mungkin itu dulu ya. Tadi berapa korban tidak? Kurang lebih 50 orang berikut saksi mata. Nanti terlapornya Nambah saja, intinya adalah kita buat laporan karena skema pemidanaan yang dibuat oleh Polda Jawa Timur itu tidak akan menyentuh seluruh peristiwa pidana di tanggal 1 Oktober itu. 359, 360 itu tidak akan mampu membuktikan seluruh tindak kejahatan yang terjadi di malam hari itu. Di antaranya adalah ada dugaan pembunuhan, pembunuhan berencana, penyiksaan tidak meninggal dunia, kekerasan kepada anak, kekerasan kepada perempuan, dan banyak hal yang lain. Nah, laporan yang sekarang dari korban itu adalah untuk kita menyampaikan fakta-fakta yang selama ini belum dilihat secara utuh oleh penyidik polisi di Kepolisian Jawa Timur. Pihak yang paling bertanggung jawab tentu saja adalah pihak paling tinggi di Polda Jawa Timur waktu itu, yaitu Pak Kapolda. Itu termasuk yang dilaporkan hari ini? Ya, termasuk yang kita laporkan hari ini.
detailnya kita tentu tidak hafal sebenarnya, tapi itu adalah semua personel polisi yang di lapangan yang menjadi eksekutor, personel perwira polisi yang di lapangan, yang memimpin di lapangan, dan perwira yang tidak di lapangan yang mengetahui dan punya urutan komando terkait pengerahan pasukan di stadion Kanjuruhan. Berarti yang dilaporkan dari pihak Polres dan dari pihak Polda gitu. Polda dan Polres. Kapolda Pak tadi, Kapolda berarti. Paling tinggi Kapolda. Kapolda.